Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Niscaya berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa, marilah kita tidak jenuh untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, sejarah. Kemudian kita ambil mutiaranya dan berupaya untuk diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tak boleh jenuh adalah keniscayaan ketika kita terus-menerus belajar Pancasila, membelajarkan diri, sembari terus mengayakan aktualisasi, terlebih dalam kesalehan sosial, kesalehan profesional untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat nilai hakiki dari Pancasila dalam perspektif Soekarno ketika menyampaikan pidato 1 Juni 1945 digali secara mendalam dari peradaban Nusantara. Esensi, puncak, titik kulminasi tertinggi peradaban Nusantara, semua anak manusianya bertuhan. Inilah yang kemudian ditangkap oleh founding fathers and mothers kita, diwujudkan dalam proses yang cukup panjang, akhirnya tercapai dalam musyawarah untuk mufakat itu ketuhanan yang Maha Esa, hingga 5 sila yang kait berkelindan satu dengan yang lainnya. Karena itu ketika kita memaknai antar sila di dalam Pancasila, kemutlakan benar ketuhanan yang Maha Esa menurut perspektif keyakinan, agama, dan kepercayaan masing-masing tidak pernah akan menutupi kekeluargaan bangsa Majmuk Indonesia. Ketika isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang muslim, maka menjadi niscaya meyakini seyakin-yakinnya bahwa agama Islam adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang terpuji, yang terbenar, yang terlulas, yang terdalam untuk kami sebagai pemeluknya. Namun sekaligus juga harus menghormati saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita, bahkan sama pun di dalam agama Islam ada perbedaan, apalagi yang jelas kitabnya berbeda, penuntunnya berbeda, atau nabinya berbeda. Kita harus menghormati ketika saudara kita yang Hindu mengatakan
Ajaran Hindu adalah yang terbaik, yang terbenar, yang tertinggi, yang terdalam, yang terluas untuk diri kami yang Hindu. Demikian juga Buddha akan mengatakan hal yang sama. Terbaik, terbenar, terpercaya, terluas, terdalam, terpuji, tertinggi adalah agama Buddha untuk saya dan umat Buddha. Katolik, Kristiani, Kristen Jawi Wetan, Batak Hurik Making, Advent Hari Ketujuh, Protestan, Pantekusta, semua mengakui bahwa agamanya adalah yang terbenar, terluas, tertinggi, terdalam, terbaik. Demikian juga saudara kita aliran kepercayaan atau penghayat ketuhanan yang Maha Esa. Ketika mengatakan kepercayaanku adalah yang terbaik, yang terbenar, terdalam, terluas, tertinggi, terpuji, terpercaya untuk aku, kami, kelompok kami yang yakin atas penghayatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua itu ketika masing-masing penganut agama menyatakan yang terbaik, tertinggi, terpuji, terdalam, terluas, terbenar, maka klaim kebenaran yang diyakini diri ketika tidak merusak saudara-saudara yang tidak seagama, yang tidak seiman, tidak menistakan, tidak mendengki, tidak mencibir, tidak menyinggung perasaannya ketika berbicara di tengah-tengah umat dan bangsa yang majemuk ini, maka tidak akan ada konflik. Tidak perlu takut kita mengatakan agama kita yang terbaik. Karena kalau tidak demikian, maka keyakinan manusia Indonesia setengah-setengah, bahkan tidak ada setengah. Ketika keyakinan itu tidak ada setengah atau setengah-setengah, maka kita gagal menjadi manusia. Ini yang oleh saudara kami Ki Jatikusumo ditulis dalam bukunya. 90%. Saya kemudian menyarankan 99%. Tulisan Ki Jatikusumo, 90% manusia gagal memahami Tuhannya. Kenapa? Karena sudah setengah-setengah dalam beragama, bahkan tidak lebih, tetapi sudah menista saudaranya yang lain. Inilah yang tidak ada di dalam nilai luhur agama-agama dan nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Pada saat kita membenarkan agama kita sendiri, maka kita menghormati ketika orang lain, kalau kita harus mendengar, menyampaikan hal yang berbeda atas kebenaran dari perspektif agama dan kepercayaan mereka. Kita tidak harus meniadakan surga akhirat karena ketidaktahuan kita. Sementara kita harus fokus dengan surga dunia yang juga tidak semua orang mampu menikmatinya. Karena itu, mengikuti alur berpikir agama berdasar wahyu tertuang dalam kitab suci, biarkanlah dengan hati nurani. Jangan semata-mata menggunakan otak
yang sumbernya panca indera, apalagi jika semata-mata hanya didasarkan pada filsafat, perenungan mendalam, radikal, sistematis, multidisiplin, tetapi tercerabut dari akar ketauhidan, tercerabut dari akar teologi, tercerabut dari akar ketuhanan yang Maha Esa, tercerabut dari akar luhur kebudayaan bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa, pasti orang itu mencintai persatuan. Ketika bertuhan dalam kesatuan, maka pasti orang itu berperadaban atau berkeadaban. Dan setiap orang yang beradab senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, maka setiap jengkal pembicaraannya pasti dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena ketika Indonesia sebesar ini dengan penduduk yang sangat ragam dan berjumlah banyak, keterwakilan adalah keniscayaan. Dan lagi-lagi partai politik sampai hari ini jangankan mewakili rakyat, pada waktu reses berbicara dengan tokoh-tokoh rakyat saja masih belum mampu untuk mengambil, mendulang aspirasi dari masyarakat. Dari sini cita-cita Bung Hatta bahwasanya falsafah Pancasila menjadi fondasi dari moral. Dan kami teruskan moral ideologi, moral politik, moral ekonomi, moral kebudayaan, moral sosial, moral kedokteran. Semuanya niscaya moralitas itu adalah moralitas perketuhanan yang Maha Esa. Sehingga saat ingin pemimpin mengajak pada proses keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka keadilan yang proporsional, keadilan yang semuanya meletakkan seluruh anak bangsa ini setara di hadapan hukum. Semoga luapan pernik-pernik dari mutiara sila Pancasila yang sangat umum kami sampaikan dapat kita jadikan pemicu pada diri kita masing-masing, teristimewa untuk anak-anak muda. Ekspresikanlah Pancasila menurut kapabilitas dan lingkungan Anda. Saya mengingatkan pakaian batik yang saya kenakan dari Madura, terbiasa orang. Tapi ketika anak-anakku yang belia, pakaian yang saya kenakan memakai jas, bersarung, memakai selendang atau serban, itu termasuk busana sebagai bagiannya, bukan budaya Nusantara. Ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan
koyo-koyo, dinista memakai jas. Karena apa? Bagi masyarakat waktu itu, memakai jas adalah lambang kekafiran. Karena itu yang sering dipakai oleh Belanda. Dan Belanda menjajah Indonesia, kemudian diidentikan dengan kekafirannya, maka segala yang berbau Eropa tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, yang tadinya dinista tidak disukai, bisa diterima, bahkan menjadi simbol pakaian resmi pejabat negara, bahkan pakaian kiai, ustadz yang mendakwahkan agama. Karena itu, jika Anda termasuk yang masih mempermasalahkan Pancasila, kaji dan dalami. Karena itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun, memantapkan diri karena Anda lahir bertumpah darah di Indonesia. Sebelum lahir bahkan Anda sudah ada di dalam koridor negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerima Pancasila adalah niscaya. Mengaktualisasikan dalam implementasi sungguh bijaksana. Terima kasih telah mengikuti dengan sabar dan memberikan dorongan senantiasa. Tuhan memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.